warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Nenden Dewi dengan nomor induk mahasiswa 12020500026. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana, yaitu mengidentifikasi senyawa asam basa dengan menggunakan salah satu bahan alami, yaitu kunyit. Tujuan dari praktikum sederhana ini adalah untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan dan mengidentifikasi larutan manakah yang termasuk ke dalam larutan asam, basa, dan juga netral. Karena kita ketahui bahwa warna asli dari kunyit itu berwarna kuning. Jika terjadi perubahan warna pada larutan tersebut menjadi kuning cerah, maka larutan itu termasuk ke dalam larutan asam. Sedangkan jika terjadi perubahan warna menjadi jingga kecoklatan, maka larutan tersebut ke dalam larutan basa. Dan jika warnanya tidak berubah atau tetap, maka larutan tersebut termasuk ke dalam larutan netral. Nah, agar kita mengetahui larutan apa sajakah yang termasuk ke dalam larutan asam, basa, dan juga netral, kita langsung saja ke alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Jadi, adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum asam basa menggunakan indikator sederhana kunyit diantaranya adalah gelas plastik, sendok plastik, kertas label, pulpen dan buku catatan, air, kunyit atau kunyit bubuk. Jadi di sini untuk melakukan praktikum asam basa dengan menggunakan indikator sederhana kunyit, kita bisa menggunakan kunyit alami yang telah kita haluskan, baik ditumbuk ataupun diparut. Lalu setelah itu kita perah dan ambil ekstrak kunyit tersebut. Atau jika kita tidak menemukan kunyit alami, kita bisa juga menggunakan kunyit bubuk. Selanjutnya deterjen, garam, sampo, dan cuka. Sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah atau prosedur dalam praktikum asam basa menggunakan indikator sederhana kunyit, yaitu yang pertama adalah siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum, yakni alat dan bahan yang sudah dibahas sebelumnya, seperti gelas plastik, sendok, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempelkan kertas label yang sudah diberi nama pada setiap gelas plastik. Yang ketiga, tuangkan air pada masing-masing gelas plastik secukupnya atau sampai memenuhi setengah gelas. Yang keempat, masukkan larutan yang akan diuji, yaitu deterjen, garam, sampo, dan cuka ke dalam air yang sudah ada di dalam gelas plastik. Yang kelima, masukkan bubuk kunyit atau ekstrak kunyit ke tempat uji coba. Yang keenam, aduk hingga terjadi perubahan warna pada larutan tersebut. Dan yang ketujuh, amati perubahan warna yang terjadi dan mencatat hasil perubahan warna tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa melihat tayangan setelah ini. Sekarang kita dapat melihat perubahan warna yang terjadi di dalam larutan-larutan yang telah diberi ekstrak kunyit. Sekali lagi, diingatkan bahwa kita bisa menggunakan ekstrak kunyit dari bubuk kunyit ataupun juga dari kunyit alami yang telah dihaluskan dan diperas. Selanjutnya, kita lihat satu persatu larutan yang telah diberi ekstrak kunyit tadi. Yang pertama adalah
Larutan deterjen. Larutan deterjen ini berubah warna menjadi jingga kecoklatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa larutan yang diberi ekstrak kunyit dan berubah warna menjadi jingga kecoklatan disebut larutan basa, sehingga deterjen ini termasuk ke dalam larutan basa. Selanjutnya yang kedua ada larutan garam. Larutan garam ini ternyata tidak berubah warna, artinya tetap, sehingga larutan garam ini termasuk ke dalam larutan netral. Selanjutnya yang ketiga adalah larutan sampo. Larutan sampo ini juga berubah warna menjadi jingga kecoklatan, maka larutan sampo juga termasuk ke dalam larutan basa. Selanjutnya yang keempat ada larutan cuka. Larutan cuka ini berubah warna menjadi kuning cerah, sehingga dapat diartikan bahwa larutan cuka termasuk ke dalam larutan asam. Dan yang terakhir adalah air yang ditambahkan ekstrak kunyit saja, warnanya yaitu kuning seperti larutan garam, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan garam dan larutan kunyit termasuk ke dalam larutan netral. Selanjutnya, larutan deterjen dan larutan sampo termasuk ke dalam larutan basa. Dan yang terakhir yaitu larutan cuka. Larutan cuka ini termasuk ke dalam larutan asam. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan praktikum, di mana pada praktikum kali ini membahas mengenai indikator asam basa menggunakan bahan sederhana. Bahan sederhana yang digunakan adalah kunyit. Hal itu dapat membuktikan bahwa bahan-bahan sederhana dan alami juga mampu dijadikan sebagai indikator asam basa, di mana ketika mencampurkan indikator sederhana yakni bubuk kunyit dengan larutan asam atau basa akan terjadi perubahan warna yang berbeda dari warna aslinya. Ini berarti terjadi pergeseran kesetimbangan ketika ditambahkan atau dikurangi ion H+. Maka berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan indikator kunyit akan memberikan warna kuning cerah atau bisa juga disebut kuning muda pada larutan asam. Contohnya larutan cuka. Pada saat larutan cuka ditambahkan beberapa tetes ekstrak kunyit akan menghasilkan atau mengalami perubahan menjadi warna kuning cerah. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa larutan cuka termasuk ke dalam larutan asam. Sedangkan warna jingga kecoklatan dihasilkan untuk larutan yang bersifat basa. Contohnya larutan deterjen dan sampo. Pada saat larutan deterjen ditambahkan beberapa tetes ekstrak kunyit akan menghasilkan atau mengalami perubahan warna menjadi warna jingga kecoklatan. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larutan deterjen termasuk ke dalam larutan basa. Begitupun pada larutan sampo, ketika ditambahkan beberapa tetes ekstrak kunyit, larutan tersebut akan menghasilkan atau mengalami perubahan warna menjadi jingga kecoklatan. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan sampo juga termasuk ke dalam larutan basa. Namun berbeda pada saat larutan air garam dan air biasa yang hanya ditambahkan beberapa tetes ekstrak kunyit, tidak mengalami perubahan warna atau tetap. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa air garam termasuk larutan netral. Untuk kesimpulannya, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa masing-masing larutan memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat asam, basa, maupun netral. Hal itu ditentukan oleh ada tidaknya ion H+ untuk asam dan ion OH- untuk basa dalam zat tersebut, serta derajat ionisasi zat tersebut. Jika kunyit dilarutkan pada larutan zat asam, maka akan terjadi perubahan warna kuning cerah. Contohnya adalah larutan cuka. Jika kunyit dilarutkan pada larutan zat basa, maka akan terjadi perubahan warna jingga kecoklatan. Contohnya pada larutan deterjen dan sampo. Jika kunyit dilarutkan pada larutan netral, maka larutan tersebut tidak mengalami perubahan apapun atau tetap berwarna kuning. Contohnya adalah larutan garam dan air yang hanya ditambahkan ekstrak kunyit saja. Baik, untuk sesi kali ini yaitu penyampaian daftar pustaka, di mana saya melakukan uji percobaan atau praktikum kali ini dengan beberapa sumber yang telah terlampir. Sekaligus dalam sesi kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang ada di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.